Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Bersyukur sekali pada siang hari ini di jam siang, alhamdulillah pada siang hari ini kita bersama dengan Ibu Rista Eka Yuniawati. Beliau adalah sebagai manajer regional Mekar Denpasar. Terima kasih Bu Rizka. Terima kasih sebelumnya bisa menghadiri undangan kami dalam podcast KPPN Denpasar tentang pembiayaan ultramikro. Jadi mudah-mudahan pada bincang siang hari ini mudah-mudahan kita bisa mengambil sesuatu terkait dengan pembiayaan ultramikro. Ya, salah satunya PNM adalah salah satu dari penyalur ultramikro ya Bu ya. Iya. Jadi bersama dengan kita narasumber yang mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pemahaman ya Bu ya terkait dengan penyalur PNM. Karena kita tahu bahwa mungkin kalau kita selama ini jalan-jalan ya Bu ya, itu kelihatan tuh di pinggir jalan ada mekar, ya ada ulam gitu ya Bu ya. Ternyata kita nggak tahu bahwa ulam atau mekar itu salah satu produk dari PNM. Jadi PNM itu singkatan dari PT Permodalan Nasional Madani ya Bu. Ya. Baik Bu Rizka, kita bincang-bincang sejenak, ya bincang-bincang santai terkait dengan pembiayaan ultramikro. Jadi Ibu dan Bapak semuanya, mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan pencerahan buat kita semuanya dan utamanya juga bagi para penonton yang bisa jadi di antara kita memiliki apa ya namanya mungkin tetangga atau keluarga yang punya usaha kecil tapi butuh dibantu dalam permodalan, kita bisa menjadikan PNM ini sebagai alternatif untuk bisa memberikan pinjaman ya Bu ya atau pembiayaan. Baik Bu Rizka, mungkin tidak berpanjang kata ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari kegiatan siang hari ini dalam podcast KPPN Denpasar tentang pembiayaan ultramikro. Mungkin bisa sedikit dijelaskan Bu Rizka profil dari PT PNM ini Bu Rizka. Ya, jadi PT PNM itu dulu awal berdiri itu di tahun 1999 ya. Dengan adanya Mekar itu ya dengan seiringnya perkembangan usaha. Jadi pada tahun 2016 itu PNM meluncurkan pelayanan permodalan pinjaman untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha ultramikro. Nah, dengan programnya yang namanya itu membina keluarga ekonomi sejahtera atau biasanya disebut itu yang lebih terkenal itu Mekar. Ya, Mekar. Nah, Mekar di sini itu dikeluarkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok. Jadi seperti itu. Jadi saat ini jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh PNM apa saja Bu selain Mekar yang memang spesifikasinya untuk para ibu ya, iya betul. Jadi memang perempuan prasejahtera pelaku usaha ultramikro. Jadi spesifiknya ditujukan kepada perempuan yang prasejahtera. Sebelum belum punya usaha atau sudah berjalan usahanya, kita bisa dari untuk pembiayaan diberikan pembiayaan modal usaha. Modal kerja ya. Iya betul. Jadi nasabah PNM Mekar itu sebenarnya kan memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam berusaha. Namun itu dengan berkurangnya akses kesenjangan untuk pembiayaan modal. Jadi Mekar di sini diluncurkan untuk bisa menjembatani permodalan itu tadi untuk bisa yang mengembangkan usahanya itu biar nanti tujuannya itu perempuan yang kita biaya itu menjadi lebih sejahtera. Jadi kalau bisa dikatakan Mekar itu tidak ada yang namanya bapak-bapak ya? Nggak ada. Jadi kalau nasabah Mekar itu pasti ibu-ibu. Ada syarat khusus nggak untuk mengakses Mekar ini? Nah, pada dasarnya
kalau misalkan syarat dari pembiayaan di Mekar ini, yaitu yang pertama itu dipergunakan khusus untuk untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha ultramikro. Itu yang pertama. Jadi kalau misalkan ada bapak-bapak atau misalkan cowok itu yang situ tidak bisa. Itu syarat yang pertama. Walaupun dia apa istilahnya berkelompok. Walaupun berkelompok tidak bisa itu. Jadi yang pertama yaitu perempuan prasejahtera pelaku usaha ultramikro. Baik belum punya usaha maupun sudah punya usaha. Sedangkan range daripada usianya itu adalah minimal kita 18 tahun sampai dengan 63 tahun. 63 tahun itu. Gitu. Nah, terus di sini PNM Mekar di sini tidak mensyaratkan agunan fisik. Tidak ada agunan fisik, tapi melainkan bersifatnya yaitu sifat tanggung renteng kelompok. Tanggung renteng kelompok. Tapi di situ dengan syarat. Jadi dengan syarat bahwasanya nanti ketika dia mau ikut jadi nasabah Mekar itu harus mengikuti kedisiplinan untuk mengikuti proses persiapan pembiayaan dan pertemuan kelompok mingguan. Jadi seperti itu. Itu syarat yang kedua itu ya. Jadi yang pertama itu perempuan, yang kedua harus disiplin mengikuti proses persiapan pembiayaan sama pertemuan kelompok mingguan. Jadi persiapan pembiayaan, betul. Kemudian kedisiplinan pertemuan. Iya betul. Karena sifatnya adalah nantinya itu adalah tanggung renteng. Iya, jadi siapkan dulu ya. Jadi apa artinya? Sebelum pencairan pembiayaan dia sudah dikasih sosialisasi untuk kedisiplinan. Ya, jadi nasabah-nasabah itu diajarkan untuk disiplin, disiplin mengikuti proses awalnya, terus sampai dengan nanti ketika dia sudah mulai mengangsur, nanti yang dinamakan PKM tadi, pertemuan kelompok mingguan. Nah, di kita nanti Mekar itu di dalam satu kelompok itu minimal itu adalah 10 anggota, 10 anggota, dan maksimal itu hanya 30 nasabah. 30 nasabah, maksimal. Betul. Minimal terdiri di 10 anggota dan maksimal yaitu 30 anggota. Per satu kelompok. Nah, di dalam setiap kelompoknya itu nantinya akan dipimpin oleh seorang ketua. Itu namanya ketua kelompok. Ada batas minimal nggak, Bu, peminjamannya? Nah, pinjaman kalau itu misalkan diberikan kepada satu orang ya, Bu ya? Iya, betul. Jadi dalam kelompok itu pinjamannya adalah satu nasabah, satu pinjaman gitu ya. Tapi sifatnya adalah tanggung renteng nantinya. Jadi kalau misalkan batasan awalnya, batasan untuk siklus pertama itu kita dari 2 sampai dengan 5 juta gitu ya. Untuk siklus kedua itu kita ada 5,5 sampai dengan 7 juta. Siklus ketiga 7,5 sampai dengan 10 juta. Nah, ketika kita sudah melakukan yang namanya PKM itu tadi, yang kita sudah mempersiapkan ibu-ibunya untuk mengikuti proses awal pembiayaan, terus sampai nanti dengan adanya PKM pertemuan kelompok mingguan. Nah, PKM di sini nih maksudnya begini, Bu. PKM itu wajib dilaksanakan 1 minggu sekali sebagai bentuk aktivitas membayar angsuran dan pendampingan usaha. Nah, ketika kita udah maintenance terhadap ibunya, melakukan pendampingan untuk pembayaran, ketika ibunya sudah pembiayaan di 10 juta nih Bu ya, udah 10 juta. Nah, nasabahnya semakin berkembang, terus habis itu usahanya itu semakin berkembang, akhirnya kesejahteraan semakin meningkat. Ketika Mekar tidak bisa membiayai daripada pembiayaan itu tadi, kita ada yang namanya yang ulang itu tadi, di atas menaikkan kelas nasabahnya. Jadi seperti itu. Ya, berarti nasabah ini rata-rata dimulai dari sitting yang 2 minimalnya Bu ya. Iya, 2 juta sampai dengan 5 juta. Jadi bisa sampai berapa level itu naik sampai 10 juta? Iya, sampai 40. Betul. Jadi tergantung dengan kemampuan pembayaran nasabah masing-masing. Itu kan rata-rata tenornya 1 tahun. Iya, 1 tahun. Misalnya ada PKM, ada lunasi sebelum 50 minggu boleh ya?
Kalau di kita karena proses pembiayaan, kalau misalkan melakukan pelunasan itu bisa Ibu, tapi harus ngobrol dulu Bu. Jadi harus izin dulu nih Bu ya. Kan kalau misalkan ya ke anggota, ke ketua, habis itu ketua akan menyampaikan ke petugasnya. Gitu. Jadi seperti PKM itu PKM itu, iya, karena ibunya harus disiplin Bu ya. Jadi nggak boleh sebelum 50 minggu. Belum, betul. Oh gitu ya. Iya. Karena di situ sudah ada yang namanya perjanjian. Jadi ketika ibunya datang di PKM itu ada janji nasabah, ada doa bareng, ada bahkan ini Bu, apa namanya, nasabah itu baca yang namanya Pancasila. Pakai Pancasila. Iya, Pancasila. Jadi nasabah-nasabah bakar itu udah jelas nih, udah hafal yang namanya Pancasila. Tadinya nggak hafal jadi hafal karena pertemuan tekanan tadi ya. Betul, ada janji nasabah dan pembacaan Pancasila juga. Iya. Jadi selain dari meningkatkan kapasitas ekonominya, meningkatkan kapasitas yang lainnya juga ya, kenegaraan, kelulusan kenegaraan. Iya. Kemudian tadi tenor sudah disampaikan, syaratnya juga tidak sulit-sulit amat ya Bu? Iya Ibu, yang penting adalah nasabahnya di sini mau berusaha Ibu, yang mau berusaha, perempuan yang pertama Ibu ya, harusnya perempuan gitu ya, perempuan berusaha, dan sebenarnya yang ditekankan itu adalah disiplin Ibu, disiplin mengikuti proses awal pembiayaan itu sampai dengan PKM pertemuan kelompok mingguan itu. Karena kita kan tidak mensyaratkan agunan fisik, jadi ketika ada nasabah yang pada waktu PKM itu dia belum bisa melakukan ansuran, maka dari itu anggota yang lain harus siap untuk menambah. Jadi kalau dari syarat secara administrasi apa aja Bu untuk pembiayaan di PNM? Itu jelas yang pertama KTP sama KK. Itu aja. Iya. Cuman itu aja ya, simpel ya. Iya. Jadi nggak ada yang nggak punya KTP atau KK. Iya, jadi kalau misalkan ini syaratnya mudah, cepat. Kira-kira berapa lama dari istilahnya diverifikasi sampai bisa menerima pencairan itu? 1 minggu. 1 pekan aja? Iya, 1 minggu itu. Jadi nasabah bisa melakukan pendaftaran, habis itu nasabah akan dilakukan verifikasi Bu ya. Verifikasi, habis itu nasabah mengikuti yang namanya PP, proses ini Bu ya, proses persiapan pembiayaan, baru bisa dilakukan pencairan. Ada nggak kemungkinan kalau misalnya kelompok itu sudah terbentuk, dia belakangan gitu ya, sambil berjalan? Oke, nah itu dinamakan ada Ibu ya, ada. Jadi itu dinamakan yang namanya nasabah sisipan. Kadang kita merekrut kan juga tidak langsung dengan ada 30, kita 10 kita proses Ibu ya, kita 10 proses. Nanti setelah berjalan PKM, kita kan ada yang namanya pendampingan usaha, maka dari itu nanti harapannya adalah kita bisa memberdayakan ibu-ibu bisa istilahnya gini Bu, ada nasabah manfaatnya ikut mekar itu bisa diobrolin itu di tetangga yang belum ikut. Ibu-ibu ya, jadi ya biasanya kalau ibu kan kalau ibu-ibu di ini kan sore ketika udah berumpi gitu Ibu ya. Nah, di situ kita harapannya adalah bisa saling menyalurkan manfaat-manfaat ikut program mekar gitu. Nah, jadinya kalau misalkan ada tambahan ya kita masukkan yang namanya nasabah sisipan itu bisa. Terus kemarin selama pandemi COVID ya Bu, tahun 2019 atau 2020 gimana kondisi ibu-ibu yang sebagai nasabah PNM? Oke, kalau misalkan ibu-ibu jelas Ibu ya, pada waktu itu pasti ada usaha ibu yang jeblok gitu ya. Ada usahanya yang sudah menurun. Tapi di sini mekar tetap tambah eksis Ibu ya. Jadi bukan tambah menurun, tapi mekar di sini itu mengalami kenaikan di masa COVID malah ya. Di masa COVID gitu. Bahkan pada tahun 2021 mekar bisa membiayai 11 juta nasabah Ibu. 11 juta nasabah satu Indonesia. Jadi beda dengan lembaga yang lainnya ya, usaha yang lainnya mungkin saat itu lagi sulit-sulitnya, tapi kalau di bawah usaha ultra itu masih tetap bisa eksis. Alhamdulillah ya. Iya. Mudah-mudahan pasca ini malah semakin lebih lagi. Amin. Usaha baru sama meningkatkan shifting naik kelasnya dari nasabah. Iya benar.
Jadi kalau bisa disampaikan trennya pembiayaan ultramikro itu kalau di Denpasar atau sekitar Bali itu bagaimana, Bang? Kalau Bali, kalau Bali kan kita ada ini Bu ya. Saya itu kalau di regional Denpasar itu ada dari area Tabanan, ada dari area Karangasem, ada dari area Buleleng 1 sama Buleleng 2. Cuman kalau misalkan dari ini dari Denpasar sendiri Bu ya, dari Denpasar sendiri itu kita sudah membiayai kalau dari lingkup Denpasar itu kita sudah menyalurkan 30 miliar. Per tahun dari apa Per satu semester atau enggak Ibu, 2022? 30 miliar itu per tanggal 24 Oktober kemarin. Per tanggal 24 Oktober Iya, 2022 sampai 2022. dengan 24 Oktober. Betul Ibu. 30 M. 30 M Ibu. 30 M. Terus sedangkan nama kelolaan yang dari Denpasar sini kita sudah bisa membiayai 9.622 nasabah itu. 9.622 ya. Cukup banyak ya, karena Betul. potensi itu karena juga berkelompok ya Bu ya. Iya, Satu benar. kelompok isinya berapa banyak? Minimal 10 itu ya Bu ya. Minimal 10 Ibu. Dengan outstanding sekarang itu sudah di 18 M. Jadi kalau misalnya PNM Denpasar ini juga mencakup Karangasem ya Bu ya? Karangasem juga Karangasem. Jadi areanya di luar Denpasar malah ya? Iya Ibu, jadi ada Klungkung, ada Gianyar, ada Karangasem, ada Bangli, ada Akam juga Ibu. Jadi kalau menyebar di KPPN Denpasar itu wilayah kerjanya memang Gianyar, Gianyar, Bandung, Denpasar, Tabanan. Oh, iya. Jadi ada daerah itu? lain yang KPPN-nya ada di Oh. sini. Jadi iya. Tapi khusus untuk Gianyar kita sudah bisa membiayai 1.631 nasabah Ibu. Di tahun ini atau sampai dengan 24 Oktober ini Ibu. Kita nggak bisa nayangkan ini ya tapi ya luar biasa ini dari penyaluran ultramikro ini yang oleh PNM bisa menyasar sampai ke Bu paling bawah itu desa ya, bukan desa lagi RT itu. Kalau di Bali kan nggak ada RT ya? Kalau di Bali nggak ada RT, cuma kalau misalnya RT apa ya, jadi Banjar ya dia. Banjar, terus bawahnya Banjar kita Sasa itu. Iya. Jadi kalau untuk PNM ini ibu-ibu dapat pendampingan atau pelatihan selalu ya Bu ya setiap pekannya? Iya Ibu, jadi kita itu PKM itu kan pertemuan kelompok mingguan. Pertemuan kelompok mingguan itu jadi aktivitasnya itu kan tidak hanya dengan bayar angsuran. Jadi ada nabungnya nggak Bu di situ? Kalau budaya menabung karena kita udah satu holding dengan BRI ya. Jadi nanti larinya adalah ibunya itu akan digunakan dengan Simpedai Sumi dan ada itu nabungan juga. Nah, terus kalau di Mekar itu selain dengan kegiatan yang membayar angsuran gitu ya, jadi kita juga ada pendampingan usaha itu. Pendampingan usaha. Jadi namanya yaitu PKU. Dengan kapasitas usaha. Jadi di situ tujuannya adalah meningkatkan kapasitas usahanya ibu-ibu. Dengan kapasitas usaha bagi ibu-ibu ya. Iya, kadang itu kita ada tergantung ibunya. Kalau misalkan sekarang ini yang lagi tren kan kadang itu nasabah itu kan punya usaha, tapi dia itu usahanya ya udah langsung misalkan di meja gitu ya. Tapi kita ajari gimana sih caranya usaha itu marketplace kalau misalkan dijual atau dipamerkan kalau misalnya secara online. Nah, itu kita dampingin itu kita ajari itu maksudnya gimana caranya jualan secara online atau bahkan gimana sih caranya kalau misalkan kita punya usaha terus kalau sekarang kan kalau dulu kan pembayarannya itu cash Ibu ya. Nah sekarang kita ajarin tuh gimana sih kalau misalkan ini sekarang kan serba digital nih Bu ya. Kadang ada nasabah itu biar nggak ribet itu ada QRIS gitu ya. Nah gitu betul. Itu kita ajarin. Iya. Jadi sepertinya itu menarik sekali bagi ibu-ibu. Dan mungkin kalau misalnya satu kelompok itu isinya kan ada ibu-ibu yang usianya ini kan mungkin masih ada kesulitan dalam hal literasi keuangan yang model kayak gitu. Iya. Itu gimana tuh caranya? Nah, kalau misalkan ada kesulitan,
kan ada ini Bu, ada entah anaknya. Nah itu yang kita ini kan yang penting kan ibunya kita ajarin Bu, kan pasti ada penerusnya ya. Oh iya, pasti punya anak ya, Iya. jadi dibantu sama anaknya. Betul, Gimana ada nih saudaranya. gitu. Ya, jadi seperti itu ya model dari pembiayaan ultramikro yang disalurkan oleh PNM. Yang paling khusus lagi adalah Mekar ya. Mekar Bu. Kalau ulam sendiri berarti udah naik tingkat dari Iya, Mekar. dari Mekar Bu. Boleh tahu nggak Bu, kalau untuk wilayah Denpasar sendiri itu apa ya namanya, sektor mana yang paling banyak dibiayai oleh PNM dari PEMI? Sektor apa aja yang paling banyak? Ultramikro yang Iya, nasabahnya. ultramikronya. Yang jelas sektornya itu kita dalam menyeluruh Ibu. Kalau dibilang sektor yang paling banyak itu yang jelas kita tidak bisa ini loh, karena semuanya itu Bu. Perdagangan paling banyak. Perdagangan jelas paling banyak kalau misalkan melihat dengan apalagi Denpasar dengan pariwisata gitu Iya, ya. perdagangan, jasa bisa jadi, kuliner ya mungkin. Yang banyak itu adalah kuliner dan berdagang. Tergantung wilayahnya ya. Tergantung wilayahnya. Kalau di desa kira-kira kemarin saya sempat visit itu di daerah Mengui, Badung. Daerah Mengui. Itu kemarin juga yang saya sasar untuk survei itu masih perdagangan ya. Iya, itu kemarin Dewi. Bu Dewi iya. Iya. Nah itu kan adanya kalau misalkan ada pelatihan nah dagangnya mungkin kan begitu Ibu ya begitu. Terus nanti ketika udah gede ini gimana sih caranya dagangnya kalau misalkan kita apa namanya caranya biar dagangnya lebih luas lagi, misalkan dilakukan ada apa namanya caranya berjualan di online kan gitu ya. Kalau misalkan di tempat aja kan berarti jalan di tempat itu aja itu ya. Tapi kalau misalkan masuk, misalkan ada Grab terus dimasukin di online itu kan lebih berkembang lagi. Gitu. Meningkatkan kapasitas berusahanya mereka ya. Iya. Jadi kalau yang lebih spesifik dari PNM ini adalah Tanggung Renteng ya Bu ya. Tanggung Renteng. Renteng Lagi yang nggak ada dimiliki lagi dari iya. PNM ini ya. Jadi emang sistemnya yaitu Tanggung Renteng secara berkelompok. Iya. Karena kita tidak mensyaratkan argumen fisik. Betul. Jadi kepercayaan ini yang dipentingkan betul, dari ibu-ibu yang punya pinjaman ya. Iya benar. Makanya salah satunya juga ketua juga harus tahu ya Bu, mengenal. Iya. Siapa-siapa yang ada di bawahnya. Betul Ibu, karena itu tadi satu kelompok dipimpin oleh seorang ketua, itu namanya ketua kelompok. Tadi sudah disampaikan tentang profil PNM, kemudian produknya itu ya Bu yang paling menjadi andalan itu Mekar dan ulam ya Bu ya. Ya, tapi yang lebih terkenal trennya itu dalam Mekarnya. Mekar. Jadi sekali lagi singkatan dari Mekar itu apa? Membina keluarga ekonomi sejahtera. Oh, keluarga dulu. Membina keluarga ekonomi sejahtera. Sejahtera, berarti nggak ada. Kalau ulam sendiri singkatan dari? Ulam itu adalah ultra ini Bu, ultra mikro menengah gitu. Jadi atasnya. Udah naik kelas ya istilahnya ya. Itu berarti sudah dia bisa mengakses bank ya Bu di ulam itu. Iya Ibu, benar. Beda dengan yang ultra mikro ini ya. Iya, benar. Mekar Ibu. Jadi mudah-mudahan dari sedikit bincang-bincang kita pada siang hari ini kita bisa mendapatkan suatu pemahaman ya, tuh bisa mendapatkan gambaran bagi Bapak dan Ibu semuanya bisa jadi ada dari kita maupun keluarga kita yang masuk dalam tipikal pengusaha apa yang memiliki usaha kecil dalam arti lebih kecil lagi ya Bu ya. Ultramikro itu bisa nanti mencari alternatif pembiayaan di PT PNM. Ya, Permodalan Nasional Madani Bu ya. Programnya namanya Mekar, Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera. Kalau boleh tahu di Denpasar ini yang biasa kita lewatin itu kan banyak ya Bu ya kantor-kantor yang tulisannya Mekar. Itu rata-rata udah berapa di Denpasar ini kantornya? Kalau di Denpasar itu, kalau kantor itu ada ini Bu, ada sejumlah di Denpasar Ibu. Kalau Denpasar beda dengan Karangasem itu. Kalau Denpasar ada 5 Ibu.
5 kantor. Ya, 5 kantor unit Ibu ada di Kota Selatan, ada di Maui, ada di Tabanan, tersebar di sana itu. Terus kalau misalnya bagi Bapak Ibu yang mau mengakses itu kita harus kemana Bu? Mekar mana? Yang Nah, terdekat dengan lingkungan kita. kita lihat KTP-nya dulu Ibu. Hmm. Kita lihat KTP-nya dulu, baru kita nanti arahkan ke unit mana nanti yang dia akan mengikuti proses selanjutnya. Jadi dilihat dulu alamatnya. Iya. Kan kalau misalkan ibu-ibunya alamatnya Karangasem, kan kalau diprosesnya di Denpasar itu kan terlalu jauh, sedangkan nantinya ke depannya itu kan pembiayaannya dalam sistemnya berkelompok kan nggak PKM mungkin juga Ibu. ya, Iya. soalnya ada pertemuan kelompok mingguan Kelompok susah mingguan. ya jadi Iya, jadi harus menyesuaikan alamatnya dulu karena Mekar ini menyebar kemana-mana itu. Strategi dari PNM sendiri untuk misalnya mencari atau memperluas nasabah gimana caranya? Itu tadi Bu, dengan memberdayakan ya, kita dengan memberdayakan nasabah saling berinteraksi dengan ketika pas waktu ngobrol sama tetangga, saling memberikan informasi terkait manfaat ikut program Mekar. Nah, lewat itu tadi kita bisa yang namanya mengembangkan Mekar ini akan menjadi lebih luas lagi. Iya, semakin banyak lagi yang Iya. bisa disasar ya, Iya, dibantu oleh para karena debitur-debitur yang ada di Mekar sendiri ya Bu, betul. ya, di kelompok-kelompok itu. Baik Bu Rizka, terima kasih banyak sebelumnya atas bincang-bincang siang kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bu ya. Mudah-mudahan terus semakin bisa memberikan kebaikan untuk Amin. para pelaku usaha yang baru mulai maupun yang sedang punya berjalan usaha, ya Bu ya. iya. Dan salah satunya di sini juga pemerintah ada turun tangan gitu ya di ultra mikro ini, ada apa misalnya ambil dari pemerintah dalam usaha untuk meningkatkan perekonomian dari masyarakat kecil. Betul. Ya Bu Rizka, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf juga kalau misalnya ada yang kurang berkenan. Yes, mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali dalam sesi yang berbeda. Ya, terima kasih sebelumnya. Baik.